Bayangin kamu dan pasangan sedang menghadapi tembok besar bernama restu orang tua yang sulit didapat. Rasanya pengen banget keluar dari situasi itu dan menikah saja tanpa peduli apa kata orang lain, bukan? Kawin lari terlihat seperti solusi instan buat memperjuangkan cinta. Tapi apa benar semudah itu? Nyatanya kawin lari lebih sering menciptakan masalah baru daripada menyelesaikan yang lama. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu videonya. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya, let's go! Di video kali ini kita akan bahas 7 alasan kenapa kawin lari bukan solusi yang tepat. Yuk tonton sampai habis biar nggak salah langkah. Alasan yang pertama, hilangnya restu orang tua dan keluarga. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang tapi juga dua keluarga. Ketika kamu memilih kawin lari, artinya kamu memulai hubungan tanpa restu dari orang-orang terdekat. Awalnya mungkin kamu merasa bisa mengabaikan itu. Tapi realitanya restu orang tua itu penting banget. Tanpa restu ada banyak hal yang bisa jadi rumit. Misalnya bayangkan saat kamu sakit dan butuh dukungan, atau ketika masalah pernikahan muncul kamu jadi nggak punya tempat mengadu. Apalagi restu orang tua bukan hanya soal simbolik tapi juga tentang keberkahan dan perasaan tenang dalam menjalani kehidupan. Jangan-jangan tanpa sadar kamu sudah menciptakan dinding besar yang memisahkanmu dengan orang yang kamu butuhkan nanti. Selain itu, hilangnya restu ini bisa bikin kamu merasa nggak punya keluarga yang bisa diandalkan. Kalau ada acara keluarga besar, kamu mungkin akan merasa canggung atau bahkan nggak diajak. Ini bisa bikin hubungan dengan keluarga besar jadi renggang. Dan ketika hubunganmu dan pasangan mulai ada masalah, tanpa dukungan keluarga kalian cenderung lebih mudah goyah. Alasan kedua, status pernikahan tidak diakui secara resmi. Kalau kamu kawin lari tanpa pencatatan resmi, status pernikahanmu bisa jadi gantung. Pernikahanmu nggak diakui oleh negara yang berarti kamu nggak punya perlindungan hukum. Misalnya ketika salah satu dari kalian ingin mengajukan perceraian atau pembagian harta, status ini bisa jadi bumerang, belum lagi masalah ketika punya anak. Anak dari pernikahan tanpa akta nikah bisa mengalami kesulitan dalam urusan administratif, mulai dari pengurusan akta kelahiran hingga pendidikan. Ini berarti masa depan mereka terancam karena keputusan tergesa-gesa kalian. Kamu mau masa depan anak-anak jadi suram hanya karena kamu nggak sabar menunggu restu? Lebih parah lagi, tanpa status yang jelas. Kalau terjadi apa-apa dengan pasanganmu, misalnya kecelakaan atau kematian, hak waris atau asuransi dan perlindungan hukum jadi sulit diperoleh. Kamu juga bisa terjebak dalam permasalahan hukum yang rumit kalau ada perselisihan. Jadi siapkah kamu menghadapi semua ini hanya karena ingin kawin lari? Alasan ketiga, masalah psikologis dan tekanan emosional. Kamu tahu nggak kalau keputusan kawin lari biasanya diambil saat seseorang berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil? Ya, kondisi mental yang tertekan seperti marah dan frustasi, atau bahkan kecewa bisa membuat orang berpikir pendek. Namun setelah kamu kawin lari, apakah masalah itu akan hilang begitu saja? Sayangnya tidak. Justru permasalahan emosional itu bisa muncul lagi dalam bentuk tekanan baru. Misalnya rasa bersalah karena meninggalkan keluarga atau stres karena hidup tanpa dukungan. Apa benar kamu mau memulai kehidupan baru dengan mental yang belum siap dan perasaan bersalah yang terus menghantui? Jangan lupa, tekanan ini bisa membuat pasangan merasa saling menyalahkan di kemudian hari. Awalnya mungkin terasa seperti perjuangan bersama, tapi lambat laun perasaan tertekan ini bisa berubah jadi rasa frustasi yang meluap-luap. Kamu jadi lebih mudah bertengkar dan cinta yang dulu terasa kuat perlahan-lahan terkikis. Ini adalah akar dari banyak perpisahan yang terjadi setelah kawin lari. Alasan keempat, kehilangan rasa percaya dari orang-orang terdekat. Begitu kamu kawin lari, orang-orang terdekatmu akan kehilangan kepercayaan padamu. Orang tua dan saudara, bahkan teman-teman dekat mungkin merasa dikhianati.
Karena bagaimanapun kawin lari dilihat sebagai tindakan yang impulsif dan mengabaikan norma sosial. Hasilnya kepercayaan itu sulit untuk dipulihkan. Kamu akan selalu dipandang sebagai orang yang mengambil keputusan sepihak tanpa memikirkan dampaknya. Kehilangan kepercayaan itu seperti memecahkan kaca, meski bisa diperbaiki, bekasnya akan selalu ada. Kalau hubunganmu dengan keluarga dan teman-teman jadi renggang, kamu akan sulit mendapat dukungan di masa depan. Bahkan dalam kondisi terburuk, kamu bisa dijauhi dari lingkaran sosial yang sebelumnya memberi rasa aman. Satu keputusan impulsif ini bisa berdampak panjang dan mengubah cara pandang orang terhadapmu. Alasan kelima, tekanan finansial yang berat. Kamu pernah dengar nggak bahwa cinta memang penting tapi uang juga diperlukan untuk hidup? Nah, bayangkan kamu dan pasangan kawin lari tanpa perencanaan finansial yang matang. Tempat tinggal dan biaya hidup atau pekerjaan, semua itu butuh uang. Kalau kamu masih bergantung pada orang tua, kawin lari bisa jadi bencana finansial karena kamu harus mandiri secara tiba-tiba. Ini bisa bikin kalian berdua hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Apa kamu yakin mau menjalani pernikahan dengan kondisi keuangan yang gak stabil sejak awal? Masalah keuangan seringkali jadi pemicu konflik utama dalam rumah tangga. Kalau sejak awal menikah sudah dihadapkan pada masalah ini, maka risiko kalian terlibat perselisihan sangat besar. Bukannya romantis, hidup jadi penuh dengan perdebatan tentang uang dan kebutuhan sehari-hari. Kamu gak mau kan cinta yang dulu dirasakan perlahan berubah jadi perasaan kecewa karena impian tentang hidup bahagia ternyata jauh dari kenyataan? Alasan keenam, rasa terisolasi dari lingkungan sosial. Setelah kawin lari, jangan harap lingkungan sosial akan menerima kalian dengan tangan terbuka. Justru kamu mungkin dianggap aib atau orang yang merusak norma. Ini bisa membuat kalian merasa terisolasi dan gak diterima. Lama-kelamaan rasa terisolasi ini bisa membuat kalian merasa terjebak dalam lingkaran yang sempit dan hidup seperti dalam penjara. Apa ya kamu mau merasa terasing dan terus-menerus dikucilkan dari lingkunganmu sendiri? Jangan lupa dukungan sosial sangat penting dalam kehidupan pernikahan. Ketika kalian terisolasi, maka kesempatan untuk mendapat bantuan atau tempat berbagi jadi terbatas. Kamu akan merasa sendirian dan tanpa sadar bisa mulai menyalahkan pasangan atas semua kesulitan yang muncul. Alasan ketujuh, risiko perceraian yang tinggi. Statistik menunjukkan pasangan yang menikah tanpa restu keluarga memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sejak awal hubungan kalian tidak dimulai dari pondasi yang kuat. Ketika euforia cinta terlarang memudar, yang tersisa adalah kenyataan pahit bahwa kalian harus menghadapi dunia yang tidak bersahabat. Perbedaan kecil bisa jadi besar dan masalah yang dulu terlihat sepele akan sulit diatasi. Kamu mau menukar cinta sesaat dengan risiko perpisahan di masa depan? Selain itu, tanpa dukungan keluarga dan lingkungan, kamu akan merasa tertekan. Semakin banyak tekanan, semakin besar pula keinginan untuk menyerah ketika keadaan jadi sulit. Pada akhirnya, semua perjuangan yang kamu lakukan bisa berakhir sia-sia. Kawin lari mungkin terlihat seperti jalan pintas untuk menikah, tapi sebenarnya ini lebih seperti jebakan yang bisa menghancurkan hubungan dan masa depanmu. Cinta bukan hanya tentang melawan segalanya, tapi tentang bagaimana memperjuangkannya dengan cara yang benar. Jika kamu dan pasangan benar-benar ingin bersama, bicarakan lagi, cari solusi lain yang lebih baik daripada kabur dari masalah. Jangan biarkan keputusan impulsif hari ini mengorbankan masa depan yang seharusnya bisa kalian jalani dengan bahagia. Jadi kalau kamu dihadapkan pada pilihan ini, kira-kira kamu masih mau ambil risiko atau coba cara yang lebih baik? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.